Halo, sedulur pemilih, berjumpa kembali di channel YouTube KPU Wonogiri. Pernahkah terbayang bagaimana suatu goresan pena bisa mengabadikan sebuah kisah inspiratif yang mungkin masih luput dari pandangan kita? Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai dedikasi, perjuangan, dan juga tentang cahaya yang muncul dari sudut-sudut Wonogiri. Dan tema kita pada hari ini adalah pena yang mengubah takdir. Bersama saya Cici, selamat datang di ini podcast KPU Wonogiri. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, sedulur pemilih, dalam rangka masih memperingati momen Hari Kartini dan juga terinspirasi dari perjuangan ibu kita Raden Ajeng Kartini, KPU Provinsi Jawa Tengah menghadirkan kisah 21 Kartini masa kini yang diangkat dalam sebuah buku dengan tajuk Lilin-lilin Menerangi Jalan. Dan KPU Kabupaten Wonogiri adalah salah satu yang turut andil dalam mengisahkan semangat serta perjuangan dari salah satu perempuan di Kabupaten Wonogiri. Dan hari ini telah hadir di studio podcast kita dua narasumber yang pastinya luar biasa. Yang pertama adalah sosok di balik layar yang merangkai kata-kata menjadi sebuah narasi hebat. Beliau adalah Bapak Irawan Ari Wibowo, anggota KPU Kabupaten Wonogiri, serta Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Dan narasumber yang kedua yang luar biasa juga adalah sosok yang menjadi alasan mengapa pena itu harus menari di atas kertas. Beliau adalah Ibu Situasih, tokoh perempuan inspiratif yang kisahnya diangkat dalam buku Lilin-lilin Menerangi Jalan 21 Kartini Masa Kini. Langsung saja yuk kita sapa narasumber kita yang hebat ini. Selamat datang Mbak Irawan, selamat datang kembali di ini podcast. Halo Mbak Cici. Halo Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah masih sehat dan waras. Masih semangat ya Pak pokoknya. Iya. Baik, sekarang Mbak Situasi, apa kabar Mbak? Kabar baik Mbak Cici. Mbak Cici apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih dan juga saya sudah hadir di sini. Terima kasih ya Mbak. Kita pertama kali ini ngobrol di podcast. Terima kasih Mbak Cici atas undangannya, luar biasa. Dengan senang hati Mbak. Dan ini kesibukannya apa Mbak saat ini? Mbak? Seperti biasa saya masih ngajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Wonogiri, baik. Langsung saja ya ini Pak Mbak Situ. Saya mau bertanya ke Pak Irawan terlebih dahulu. Apa sebenarnya misi besar di balik penyusunan buku ini Pak? Ya, baik. Jadi ini saya ceritakan kisahnya dulu. Iya. Jadi di akhir bulan Ramadan ada surat masuk dari KPU Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penulisan buku yang sedianya akan digunakan dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April. Itu menjelang Lebaran lah kalau tidak salah. Jadi momentumnya memang sungguh sangat tepat sekali. Pada saat puasa menjelang Lebaran, kemudian KPU Provinsi Jawa Tengah berinisiasi untuk membuat buku. Nah, dari judul yang disiapkan yaitu Lilin-lilin Menerangi Jalan, sedianya KPU Provinsi Jawa Tengah itu ingin mengangkat 21 tokoh perempuan yang meskipun tidak pernah terekspos di media, sunyi dalam perjuangan keluarga maupun di masyarakatnya, namun ada jejak langkah yang bisa kemudian kita tuliskan dalam sebuah tulisan. Nah, melalui penulisan features ya. Nah, pada saat itu kemudian setelah perintah itu turun, maka kemudian kami diminta untuk mengidentifikasi siapa tokoh yang akan ditulis. Dan setelahnya kemudian kami harus memaparkan atau mempresentasikan secara singkat kenapa saya atau kemudian teman-teman dari KPU lainnya itu mengangkat tokoh tersebut. Tentunya ini harus diberikan argumentasinya ya. Nah, kemudian motif di balik penulisan ini saya kira ini cukup menarik ya. Yang pertama, bagaimana kemudian tulisan ini turut menginisiasi atau kemudian memotivasi banyak orang, banyak pihak, khususnya kelompok perempuan, untuk kemudian melihat 21 perempuan lainnya dalam buku itu yang melakukan perjuangan,
dia berusaha untuk survive dalam kehidupannya, sekaligus dia itu berdampak bagi masyarakatnya, bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga pada saat itu kemudian pada saat paparan saya menyampaikan bahwa saya ingin mengangkat tokoh pendidikan karena kebetulan kan bulan April dengan Mei ini kan berdekatan ya. Iya. Bulan April itu ada Hari Kartini, kemudian di tanggal 2 Mei itu ada Hari Pendidikan Nasional. Tidak salahnya kemudian saya ingin mengangkat seorang tokoh pendidikan di Kabupaten Wonogiri yang sekaligus seorang perempuan yang kisah hidupnya nanti Mbak Cici tanya sendiri. Ini kalau kemudian dibuat novel atau drama atau sinetron, ini mungkin bisa berseri-seri ini karena Wah, luar iya. biasa ini ceritanya. Nah Eksklusif itu mungkin. betul sekali, ini bisa memotivasi ya bagaimana perjuangan seorang perempuan di Wonogiri yang kemudian dia belajar dari sosok Kartini kemudian mendedikasikan hidupnya untuk keluarga dan masyarakatnya. Jadi kurang lebih itu misinya, Mbak. Baik. Baik Bapak, luar biasa ini. Nah, yang saya ingin tanyakan, dari sekian banyak perempuan inspiratif, mungkin banyak ya Pak di Kabupaten Wonogiri, kenapa Bapak memilih Mbak Situasi? Apakah ada hal unik atau yang mungkin menggambarkan seseorang atau sesuai dengan inspirasi Bapak, wah saya klik dengan Mbak Situasi untuk sebagai tokoh? Ada nggak hal unik yang bisa disampaikan? Jadi sebelumnya memang saya tidak mengenal Mbak Situasi ya. Sampai Belum mengenal. sampai pada akhirnya kemudian Mbak Situ ini masuk mendaftar kemudian menjadi salah satu penyelenggara Badan Edok kalau tidak salah PPK ya, Pak. Betul. PPK untuk pemilihan kepala daerah. Nah, waktu itu memang sempat saya bertanya-tanya ketika saya sempat membuka-buka kurikulum vitae-nya gitu ya, menjelang tes wawancara kalau tidak salah. Ini ada seorang dokter yang mendaftar untuk menjadi PPK. Sementara tidak ada yang lainnya. Jadi sudah dokter ya? Ya sudah, iya. Jadi tidak ada lainnya kecuali Mbak Situasi gitu loh. Kemudian tentunya ini saya bertanya-tanya siapa ini sosok Mbak Situasi gitu. Sampai akhirnya kemudian lambat laun perjalanannya ketika saya sudah kenal, kemudian sering berinteraksi baru tahu bahwa ternyata Mbak Situasi ini punya latar belakang yang luar biasa, latar belakang kesejarahan yang luar biasa. Karena nanti boleh diceritakan lah bagaimana dia berasal dari keluarga bagaimana, kemudian siapa saudaranya, siapa orang tuanya, kemudian bagaimana perjuangannya hingga hari ini dia di posisi ini. Sehingga itu kemudian yang menjadi dasar bagi saya untuk memberanikan diri untuk mengangkat tokoh ini menjadi mengambil bagian dari penulisan buku Lilin-Lilin Menerangi Jalan. Jadi tidak banyak kalau ngomong perempuan berprestasi atau perempuan yang inspiratif banyak ya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan Mbak Situasi, perjuangannya dari posisi bukan siapa-siapa dan hari ini dia bermanfaat bagi sesamanya, ini tidak banyak yang ambil peran itu. Apalagi kemudian dia, Mbak Situasi, kemudian mau untuk mengikhlaskan sebagian waktunya menjadi penyelenggara pemilu. Yang kita ketahui bersama, kalau kita bekerja di dunia itu ya, dunia penyelenggara pemilu itu banyak sekali pikiran, waduh ini pekerjaan yang tidak mudah. Begitu kan, orang-orang awam melihat tidak mudah, tantangannya besar. Kadang kita berbuat benar juga kadang kala dianggap salah dan lain sebagainya. Tantangannya tidak kecil, tetapi dia memberanikan diri dan mengikhlaskan waktunya untuk menjadi penyelenggara pemilu. Artinya kan apa? Bahwa ada satu perempuan dengan pendidikan yang tinggi begitu ya, kemudian masih berkenan untuk berpartisipasi dalam sebuah perhelatan pemilihan gitu. Ini yang menarik. Sehingga dasar ini kemudian saya sampaikan di kalau kemarin pada waktu penulisan buku kan ditentukan ada tim 5 ya, tim 5 kemudian ada Bapak Ibu pimpinan dari KPU Provinsi, alasan argumentasi kenapa saya memilih Situasi dan hanya satu. Mungkin dari Kapko lainnya itu ada yang 2 mengajukan 2, kemudian ada yang mungkin 3 begitu. Saya terus terang tidak ada pilihan yang lain kecuali Mbak Situasi karena begitu menarik. Bahkan ceritanya ini saya kira kalau kemudian nanti ada kesempatan dituliskan kembali gitu ya, ini akan lebih dahsyat itu saya kira, Mbak. Jadi dari pimpinan provinsi atau tim pimpinan ya Pak yang mengawal ya? Itu Ya langsung di jadi ACC ya? pada waktu itu dari provinsi menunjuk ada 5 orang, ya 5 orang untuk menjadi
tim ya, untuk menjadi koordinator tim penulis begitu kira-kira ya. Nah, kemudian dari koordinator tim itu yang kemudian secara teknis memberikan arahan, kemudian sekaligus dari tim 5 itu yang mengumpulkan tulisan-tulisan itu, kemudian mengeditnya sampai kemudian menjadikan sebuah buku. Nah, kami itu ya, kita diminta untuk presentasi, termasuk tim 5 itu juga presentasi gitu, siapa tokoh yang akan di dituliskan itu. Nah, baru kemudian oke ini ceritanya keren, boleh, oke, lanjut. Kalau tidak ya berarti pending ganti tokoh gitu, kira-kira begitu. Nah, ketika itu sudah diputuskan untuk ditulis, bisa ditulis, kemudian saya segera karena waktu itu sudah hampir masuk bulan Lebaran ya. Saya segera melakukan riset. Riset apa? Dengan menemui Mbak Situasi, saya telepon dulu, berkenan Mbak ini saya angkat tulisannya Mbak menjadi cerita atau kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang nih. Beliau berkenan, kemudian saya ajak ketemu, saya kemudian melakukan wawancara. Namun tidak hanya berhenti di situ Mbak, saya juga kemudian mencoba untuk mencari informasi lain Di luar dari dari Mbak Situasi. betul dari orang-orang di sekitar Mbak Situasi. Siapa sih orang-orang yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kemudian keberadaan Situasi sekarang? Oh, ternyata ada banyak orang, ada Profesti. Ya, ada Profesti, kemudian saya sempat wawancara juga di kampus, kemudian juga ada sahabat kecilnya yang ceritanya membuat saya itu hampir juga larut dalam suasana emosional begitu ketika dia menceritakan bagaimana Mbak Situ waktu kecilnya gitu ya. Dia juga nggak menyangka Mbak Situ sampai hari ini seperti ini begitu. Saya juga sempat ketemu dengan suaminya ya Mas Ur ya, Mas Uryanto itu ya. Itu saya sempat ketemu dan berdiskusi panjang. Dan semuanya itu saya rangkum, saya dokumentasikan, baru kemudian setelah lengkap data-data itu atau informasi yang saya butuhkan, kemudian saya tuliskan dalam sebuah tulisan. Dan setelah itu saya sodorkan ke tim untuk kemudian dilakukan editing. Jadi saya kira itu prosesnya. Dan sekali lagi luar biasa KPU Provinsi ini melakukan terobosan yang saya kira baik ya untuk kedepannya ya sering-sering membuat tulisan-tulisan yang inspiratif agar supaya kemudian bagaimana masyarakat di Jawa Tengah itu kemudian termotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat begitu. Baik, jadi prosesnya panjang tapi waktunya yang sempit ya Pak. Sedikit, betul. Apalagi kan menjelang Lebaran, orang pulang kampung lah, ada yang bikin kue harus anjang sana, anjang sini begitu. Tetapi alhamdulillah dari 21 penulis itu semuanya menyelesaikan dengan baik. Dan kalau tidak salah Mbak, ini buku ini Dan ya Pak, waktu penulisan. betul. Dan kemarin tanggal 30 kita luncurkan bersama di Semarang. Oh, sudah Iya, launching. saya diundang ke sana untuk menyaksikan, turut juga menghadiri peluncuran buku itu. Dan nama Situasi sekarang bukan hanya dikenal di Wonogiri, tapi sudah dikenal di Jawa Tengah. Gitu. Nah, terima kasih Pak. Ini saya mau tanya dari sisi tokoh utamanya Oh Pak. iya, monggo Di silakan. Situasi. Apa sih Mbak yang dirasakan Mbak? Ketika pertama kali mungkin Mbak di calling ya, di depan Pak Irawan. Betul. Mau diangkat kisahnya. Dan disandingkan dengan 20 wanita atau perempuan inspiratif di Jawa Tengah. Apa yang Mbak rasakan itu? Sebenarnya mau mengucapkan terima kasih dulu nih Mbak Cici karena diundang di podcastnya KPU. Kalau ditanya apa yang dirasakan pertama kali dihubungi Pak Irawan, rasanya juga masa sih saya kayak gitu ya, ada rasa apa nih istimewanya saya nggak ada yang istimewa Pak Ir, saya apa ya maksudnya saya sama seperti perempuan pada umumnya juga begitu. Kemudian Pak Irawan mencoba untuk menyampaikan hal-hal nanti yang akan ditulis ini terkait begini begitu. Kalau membahas tentang akhirnya saya setuju, oke Pak Ir, ada tantangan baru juga ini Kenapa ketika setuju Mbak waktu itu Mbak? saya awalnya itu mikir dulu, saya berdebat dulu sama Pak Irawan, kayaknya enggak deh, kayaknya jangan saya Pak, karena saya ini siapa, saya bukan siapa-siapa. Pak Irawan mencoba meyakinkan ada sesuatu nih yang bisa ditulis begitu. Akhirnya ya udah dicoba dulu ya Pak, siapa tahu. Ini kan juga Pak Irawan waktu itu masih dalam seleksi juga, belum tentu diokekan dari KPU provinsi begitu. Akhirnya Pak Irawan memastikan, saya akhirnya memutuskan oke Pak Irawan, apa yang harus saya sampaikan
Pak Irawan mencoba untuk memulai dari saya diminta untuk menceritakan kisah hidup saya begitu. Begitu ceritanya Mbak Kaget Cici. ya, tapi happy dan bangga juga ya. Kaget begitu udah ada semacam draft sedikit, saya coba Pak Irawan kirimkan ke saya, kemudian saya coba baca, saya jadi nangis. Aduh bikin mewek ini ceritanya kayak gitu. Kok kisah saya ternyata seperti ini gitu Boleh ya. di-spill nanti kisahnya seperti apa sih gitu. Nanti kita spill ya. Boleh. Tapi jangan banyak Mbak, nanti malah kita nggak Oke. Baik Mbak situ kan di situ digambarkan sebagai lilin. Mbak kan tahu kan ini itu seperti apa. Nah, tantangan terbesar atau mungkin apa yang ada di benak Mbak situ yang menurut Mbak situ bisa menjadi pelajaran bagi perempuan di Wonogiri terutama? Kalau membahas tentang perempuan yang digambarkan sebagai lilin yang menerangi jalan begitu ya. Jalan itu kan panjang, kemudian angin dan lain sebagainya besar begitu. Jadi mungkin saja lilin itu nantinya bisa padam kapanpun gitu. Artinya entah itu ada hambatan atau apapun yang membuat lilin itu padam. Tetapi dari pengalaman hidup saya yang notabene Mbak Cici kalau boleh saya sampaikan bahwa saya ini kan terlahir dari keluarga yang dalam tanda kutip bukan keluarga yang berada, tidak seterkenal bapak-bapak teman-teman saya begitu. Bapak saya hanya seorang buruh tani, ibu saya penjual latengan. Setiap hari Paing, Pon, Kliwon itu berjualan jadah, gethuk, tape kayak gitu. Kemudian kami 4 bersaudara yang kakak-kakak saya ini tidak ada yang menempuh pendidikan sampai SMP itu nggak ada. Jadi Perempuan semua itu ya Mbak? perempuan semua dan semua sekolahnya hanya di sampai tingkat SD saja gitu. Jadi dari pengalaman itu bahwa kemudian perempuan itu bisa digambarkan sebagai lilin, saya rasa saya harus bisa menjadi penerang, saya harus bisa menjadi semacam inspirasi lah, bisa memberikan motivasi untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Meskipun kalau membahas tentang lilin itu ada sumbunya, ada tengah di sana yang selalu terbakar begitu karena untuk menerangi lingkungannya. Kemudian biar tidak habis, ada juga kan ketakutan bahwa nanti suatu hari lilin ini akan padam, lilin ini akan habis sumbunya begitu. Kemudian supaya tetap harus memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi lingkungan, salah satu caranya menurut saya adalah tetap harus banyak belajar. Belajar itu seperti prinsipnya Bapak Ki Hajar Dewantara bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, bahkan setiap orang, bahkan anak kecil, orang gila yang kita temui di jalan, semua adalah guru yang bisa kita ambil ilmunya, yang kita bisa terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah salah satu cara menurut saya menjaga agar sumbu ini tetap menyala, sumbu ini tetap harus ada supaya lingkungan kita bisa menjadi terang begitu, menjadi kalau lilin begitu, selain lilin itu menjadi penerang, kalau boleh saya gambarkan Mbak Cici, kalau di kampung itu ketika mati lampu Pak Ir, itu kan ada lilin di sana. Nah, ada musim penghujan itu ada laron, tahu lah ya. Laron itu akan mendekat ke lilin itu, sumber cahaya itu. Saya juga punya harapan kepada diri saya sendiri dan para perempuan di luar sana, dengan menjadi lilin itu banyak orang yang mau belajar kepada kita apapun. Jadi bahkan saya ini dari kecil punya cita-cita semua orang itu menanyakan segala sesuatu itu ke saya. Saya misalnya ini cara ngurus BPJS gimana caranya? Saya maunya tanyanya ke saya. Nanti saya bisa menjelaskan. Ini kalau PLN begini apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau nebus obat begini mekanismenya seperti apa? Saya mau ngurus KTP nih apa langkah yang harus saya lakukan? Saya maunya itu semua orang bisa menjadi paham dan mengerti itu karena ada saya, bukan dalam hal ini
menyombongkan diri, enggak, tapi saya pengen lebih bermanfaat untuk orang lain di sekitar saya, termasuk yang akhir-akhir ini ketika ada orang tua yang kebingungan ini anaknya kayaknya mau kuliah di mana, bingung mau mengambil prodi apa, biaya dan lain sebagainya. Saya juga bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar saya tentang hal itu, Mbak Cici. Nah itu, tanya ke Mbak Situ. Mbak Situ yang mana sih? Oh, Mbak Situ yang itu yang apa gitu ya. Oke, Kira saya barangkali di situ ya. dulu itu kenapa Pak Ir, jadi ketika saya jadi PPK Hmm. itu saya juga ada harapan, Bu Situ yang mana? Yang tukang pemilu itu loh. Jadi kayak ada rasa bangga juga ketika ketemu setiap lihat saya itu, oh itu ya Bu pemilu itu ya, karena saya yang menyuarakan entah itu di lapangan bola, entah itu di apapun, kami ada kesempatan untuk menyampaikan sosialisasi sehingga orang itu jadi mengenal saya begitu. Saya pengennya dulu itu kenapa juga berkenan jadi anggota PPK waktu itu, karena saya juga pengen orang itu lebih kenal saya, yang kalau pengen tahu cara nyoblos kapan dan lain sebagainya tanyanya ke siapa, oh ke bus itu yang tukang pemilu, pengennya juga Tukang gitu pemilu Mbak ya. Cici. Yang pemilu. Jadi kan jadi PPK salah satu media untuk belajar juga ya. Mbak. Betul sekali Mbak Cici. Baik, luar biasa nih Mbak. Saya terhipnotis dengan sampai apa yang Mbak Situ sampaikan ini. Saya mau sekalian tanya sekalian Mbak ke Mbak Situ lagi ya. Di lingkungan tertentu kan masih ada anggapan Mbak bahwa perempuan tuh tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, udah nanti juga kalian jadi ibu rumah tangga, ngurus anak kan seperti itu. Tapi bagaimana Mbak Situ bisa menjelaskan bahwa anggapan tersebut kurang tepat, dan bagaimana Mbak Situ membuktikan bahwa semakin tinggi pendidikan akan membuat seorang perempuan menjadi pilar yang kokoh bagi masyarakat dan juga keluarga terutama. Menurut saya di lingkungan yang sekarang ini ya, di lingkungan saya dibesarkan di dalam tanda kutip budaya Jawa yang memang notabene menganggap bahwa perempuan itu sebagai konco wingking, orang yang ada di kelas kedua di bawahnya laki-laki begitu, tidak mudah ketika pengen menyamakan atau menyetarakan posisi kita sebagai perempuan. Untuk perempuan di luaran sana, bukan di luaran dalam tanda kutip, di luar sana, di luar diri saya juga pengen mengajak bahwa pendidikan itu penting. Perempuan itu harus menempuh pendidikan yang tinggi. Karena apa? Dengan pendidikan yang lebih tinggi kita bisa menjadi pencerah, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat, kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan pemahaman ke orang-orang bukan hanya di luar diri keluarga kita, tapi di lingkungan kita juga begitu. Jadi memang tidak mudah karena yaitu tadi tetapi justru bukan kita menjadi perempuan yang harus pendidikan tinggi itu bukan menjadi yang sulit, itu bukan, tetapi justru kita sebagai perempuan yang kayak memageri diri kita gitu loh kan. Kita ngapain perempuan, kadang-kadang kita perempuan juga merasa sudah menikmati hidup, ngapain kita sekolah tinggi-tinggi, itu ada suami yang nantinya akan menghidupi saya, mencukupi semua kebutuhan hidup saya. Tapi dalam hal ini saya sebagai perempuan, kita seyogyanya membuka pemikiran kita bahwa perempuan itu bisa lebih tinggi lagi sekolahnya, itu dalam artian kita memiliki banyak wawasan sehingga hal apapun, terutama di dalam keluarga, anak itu paling dekat dengan ibu. Nah, kalau sampai anak bertanya tentang sesuatu kemudian kita sebagai ibu itu kita tidak tahu, ini menurut saya sangat tidak bukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Pengennya ibu itu adalah yang maha tahu segalanya itu. Jadi entah itu anak, entah itu orang-orang di sekitar kita, ketika kita sekolah tinggi itu kita bisa memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi semua begitu. Begitu kira-kira Mbak. Baik. Tapi Jadi kembali saya bukan dalam hal ini bukan sesuatu yang mudah karena memang kita tinggal di budaya yang seperti itu ya, yang kayaknya memang perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi. Tetapi menurut saya dengan bersekolah tinggi kita bisa menjadi pencerah kita bisa menjadi penerang, kita bisa menjadi cahaya untuk orang-orang, minimal di dalam keluarga kita, setidaknya di lingkungan kita, baru di orang-orang yang mengenal kita gitu Mbak Cik. Nah, jadi bisa dikatakan
keluar dari zona nyaman ya Mbak sebagai perempuan. Betul. Baik. Terima kasih Mbak. Saya ingin bertanya ke Pak Irawan ya selanjutnya. Nah Pak Irawan, dari kisah Mbak situasi ini, apa besar harapan Bapak yang mungkin akan berdampak luas terhadap pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa khususnya kelompok perempuan itu harus terlibat dan berperan dalam ruang demokrasi begitu. Ya, tadi mungkin belum banyak ya diceritakan Mbak Situ ya terkait dengan kehidupannya sehari-hari ya. Ketika saya melakukan riset, mewawancarai pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kehidupan Mbak Situasi, Iya. banyak hal yang saya dapatkan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Tadi Mbak Situ cerita, dia dari 4 bersaudara, 3 saudara perempuannya itu adalah lulusan SD saja, dan Mbak Situ itu satu-satunya dalam keluarga itu yang pendidikan tinggi. Kemudian dia memutuskan untuk menikah muda di usia 20 tahun kalau tidak salah, agar supaya cita-citanya itu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu terlaksana begitu. Kemudian dia menikah. Hebatnya dalam sebuah kisah itu adalah Mbak Situ menikah dan suaminya bersedia untuk menyekolahkan Mbak Situ begitu ya. Meskipun sebenarnya suaminya juga bukan dari kalangan yang berada begitu. Jadi suaminya itu hanya pekerja biasa ya, tukang Geraji, Pak. tukang gergaji yang kalau saya wawancara suaminya itu upahnya hanya 15.000 sehari begitu. 15.000 sehari. Dia hanya lulusan SMP, tapi kemudian ketika menikah dengan Mbak Situ, dia juga ikut mendukung gitu cita-cita Mbak Situ itu. Ini tidak mudah saya kira, tidak mudah untuk sebagai pasangan muda waktu itu. Kemudian setelah itu Mbak Situ terus sampai pada akhirnya dia sampai saat ini tetap mendapatkan dukungan dari suami. Ini saya jadi teringat apa yang terjadi pada saat Kartini memutuskan untuk menikah. Ya, pada saat itu kemudian suaminya memfasilitasi atau memberikan Kartini ya sebuah sekolah gitu ya, di mana nanti banyak anak yang kemudian akan mendapatkan pendidikannya. Suaminya sangat mensupport Kartini pada waktu itu. Sama dengan Mbak Situ, bagaimana suaminya ini mensupport dan dengan lapang hati, dengan kerelaan yang saya kira itu tidak mudah dimengerti oleh laki-laki lainnya. Karena bagaimana kemudian seorang laki-laki yang hanya lulus SMP kemudian hari ini mempunyai istri yang pendidikannya jauh lebih tinggi, yang penghasilannya jauh lebih besar. Gitu ya. Mungkin ini tidak bisa dimengerti oleh laki-laki lain. Tapi di saat saya riset bertemu dengan Pak Ur itu, dia menyampaikan bahwa dia dengan penuh bangga menyampaikan itu. Ketika teman-temannya tanya, istrimu kerja di mana sih? Oh, istriku dosen gitu. Nah, kemudian ketika saya ketemu dengan Karsi, ini sedikit cerita dulu sebelum kemudian harapan yang ingin saya sampaikan ya. Ketika saya ketemu dengan Mbak Karsi misalnya, Mbak Karsi ini Teman dekatnya Mbak Situ ya. teman dekatnya Mbak. Dari Wah, kecil. ceritanya ini lebih mengharu biru lagi. Bagaimana dia mengkisahkan Mbak Situ itu ke sekolah hanya dengan tas plastik kresek. Begitu, bukunya taruh di kresek gitu ya Mbak. Betul. Iya, karena memang tidak punya tas. Kemudian sepatu yang hanya dipakai di hari Senin saja, selebihnya hari-hari yang lain Nyeker. itu tidak menggunakan sepatu agar supaya awet. Atau mungkin karena sepatunya sudah rusak begitu, sehingga diawet-awet begitu. Kemudian banyak kisah-kisah yang menurut saya masa kecilnya itu kemudian dijungkir balikkan keadaannya dengan posisi Mbak Situ hari ini. Nah, itu Karsi ya. Dia banyak bercerita. Kemudian Prof Hesti juga dia menceritakan bagaimana kegigihan Mbak Situ dalam rangka. Dia selalu mendapatkan nilai yang terbaik, baik di S1, S2, S3. Nilai yang terbaik artinya dia tahu bahwa posisinya seperti apa hari ini, sehingga dia harus mendapatkan yang terbaik. Keberaniannya untuk merubah nasibnya inilah yang kemudian menjadikan sebuah motivasi untuk banyak perempuan. Bagaimana kemudian dia banyak melibatkan diri pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Mbak Situ tadi cerita, masyarakat tanya BPJS dia tahu, masyarakat tanya soal PLN dia tahu, soal pemilu pun tahu. Artinya apa? Keinginannya untuk berpartisipasi ya. Karena kalau kita berbicara demokrasi, salah satu prinsip yang mendasari itu adalah partisipasi.
partisipasi seorang perempuan bukan hanya ketika dia datang di TPS, tetapi dia berpartisipasi menjadi penyelenggara yang banyak orang mungkin menganggapnya itu sebuah sebuah profesi yang tantangannya terlalu besar, resikonya terlalu besar, diambil begitu. Diambil. Artinya apa? Bahwa kemudian hari ini itu pasca Kartini memperjuangkan hak-hak yang semestinya diperoleh perempuan. Hari ini semestinya perempuan juga menggunakan hak-hak itu. Bagaimana aku bisa menjadi penyelenggara pemilu, bagaimana aku bisa ikut berkontestasi, bukan hanya puas dengan bekerja pekerjaan domestik di rumah saja, yang masak lah, yang ngasuh anak dan sebagainya, tapi dia berkontribusi. Sehingga besar harapan dengan kisah Mbak Situ nanti yang akan dibaca oleh seluruh pemilih di Wonogiri, banyak orang yang kemudian terbuka matanya secara lebar bahwa perempuan pun itu boleh, berhak, punya wilayah untuk kemudian ikut mewarnai demokrasi yang ada di Wonogiri. Jadi dari kisahnya itu luar biasa. Dan yang ingin saya sampaikan, tidak berhenti dari situ Mbak Cici. Mbak Situ ini pada akhirnya kemudian dia berdampak dari keluarganya. Apa yang terjadi? Suaminya yang lulusan SMP kemudian agak setengah dipaksa untuk kemudian dipaksa ya? Iya. Enggak. Dipaksa untuk ambil paket C. Kemudian setelah itu kuliah, hari ini sedang Menempuh skripsi. menempuh skripsi. Pemilihnya Mbak Situ. Bukan. Kemudian suaminya yang hanya tukang gergaji sekarang punya usaha gergaji sendiri. Selain itu dia juga menjadi ASN P3K di Kementerian Agama Wonogiri. Kemudian Karsi sama, yang lulusan SMP didorong Mbak Situ. Hal yang paling saya dengar miris sama Karsi ketika dia terima gajinya menjadi seorang ASN begitu ya. Dia ngomong sama Mbak Situ. Ini ada rekamannya itu. Iya. Oke, ini sekarang saya dapat gaji pertama ini. Kamu meminta apa ini? Apapun tak belikan. Tapi yang jawabannya Mbak Situ kok iki ngopo gitu. Kamu sendiri sekarang sudah seperti ini itu akibat perjuanganmu. Itu adalah hasil dari pengorbanan perjuanganmu, sehingga apapun yang saya lakukan ini jangan kemudian kamu nilai dengan materi begitu. Artinya ini memang sebagai tugasku untuk bagaimana kemudian mengajak semua orang berhasil, bukan hanya diriku. Dan yang terakhir, ternyata ketika Mbak Situ yang keluar dari kenyamanan keluarga yang seperti itu, hari ini dia membangun sebuah ekosistem keluarga yang baru di mana anak-anaknya pendidikannya diperhatikan, bahkan yang anaknya nomor satu kalau tidak salah sekarang ambil S2 juga ya Mbak ya, S2 di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Ini tentunya ada bro. Jadi kalau kemudian kita berani berubah ya, mulai dari diri sendiri, saya yakin kemudian ini akan berdampak bagi orang lain. Gitu Mbak Cici. Baik, jadi pendidikan yang ditempuh Mbak sampai S3 itu sebenarnya bisa diimplementasikan untuk keluarga dan juga di pemilu tadi ya, sebagai tukang pemilu tadi ya. Betul Mbak Cici. Baik, Mbak Situ mungkin terakhir ya Mbak, karena kita kan durasi ya Mbak, kita nggak bisa panjang. Sebenarnya saya pengen tanya lebih banyak, cuma nanti mungkin di buku sudah ada Pak kisahnya ya Pak. Iya, silakan dibaca nanti. Dalam bentuk apa Pak? PDF atau E-book ya, jadi nanti itu akan diterbitkan oleh KPU Provinsi ya. Dan luar biasa halamannya ada 400 halaman, kisah 21 perempuan itu dan dengan latar belakangnya. Semuanya ceritanya bagus-bagus, pokoknya mantap, keren, rugi kalau tidak baca. Mantap, jangan lupa nanti ya dicek di linknya mungkin ada nanti di YouTube ya Mas Jubri ya? Ya. Disampaikan di situ. Baik, Mbak Situ terakhir Mbak Situ yang ingin saya tanyakan. Atau mungkin yang ingin disampaikan lah sebagai Situ Asih, tokoh inspiratif dari Wonogiri yang diangkat oleh Pak Irawan. Apa yang ingin Mbak Situ sampaikan bagi perempuan agar mereka berani mengambil peran dan tidak takut untuk menerangi jalan bagi orang lain? Setiap individu itu unik, setiap individu itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya berharap bahwa semua perempuan itu menyadari keunikannya, kehebatannya, kemudian dari keunikan, kehebatan dan kelemahannya itu juga perempuan lebih berani untuk berkarya begitu. Jadi berkarya di sini bukan hanya di lingkungan pendidikan, saya rasa di lingkungan yang paling kecil, di lingkungan keluarga, di tingkat RT, mungkin di tingkat RW, dan lebih besar lagi. Dengan begitu saya berharap wanita dan perempuan di dunia itu semua berani untuk mengambil peran menjadi
sosok yang lebih bermanfaat untuk orang lain begitu. Jadi jangan khawatir dengan sumbu lilin yang akan habis, karena dengan kita menerangi orang lain, kita bisa menginspirasi orang lain, kita bisa belajar banyak hal lain lagi dari orang-orang yang kita terangi, dengan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari gitu Mbak Cece. Baik, luar biasa ini. Ya. Saya salut Mbak. Memang perempuan tuh memang susah ya Mbak ya, mau maju tuh, apalagi untuk bermanfaat bagi sesama itu, kita mau mulai dari mana tuh susah. Tapi Mbak situ udah membuktikan bahwa itu semua bisa. Terakhir dari saya Mbak, dari saya sendiri nih Mbak. Satu kata yang menggambarkan diri Mbak situasi sendiri apa? Kalau satu kata yang menggambarkan diri saya maunya orang melihat saya itu yang situasi adalah orang yang perempuan dan orang yang bermanfaat bagi bukan hanya untuk diri pribadi tetapi juga untuk keluarga dan lingkungan di mana dia berada gitu. Saya inginnya ketika mendengar kata situasi itu orang yang bermanfaat lah, ada gunanya begitu. Katanya hidup hanya sekali, sayang kalau tidak ada manfaatnya, begitu kan Mbak Cici. Oke, baik, nice Mbak. Terima kasih. Tepuk tangan buat perempuan semuanya. Baik, luar biasa pembicaraan kita hari ini mendengar cerita dari Pak Irawan sebagai penulis dan Mbak Situasi sebagai tokoh inspiratif dari Wonogiri. Menyadarkan kita bahwa demokrasi bukan hanya soal kertas suara ya Pak ya Mbak ya. Tapi bagaimana setiap individu sekecil apapun perannya itu mampu memberi dampak bagi sesama. Terima kasih telah hadir di ini podcast pada episode yang spesial hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan kapok ya untuk kembali lagi ke podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Cici. Dan senang hati Mbak. Baik, dulu pemilih dari pembicaraan kita hari ini bisa kita tarik benang merahnya ya, bahwa kisah ini adalah jembatan antara administrasi demokrasi dengan sisi kemanusiaan, dan KPU Kabupaten Wonogiri melalui pena Bapak Irawan membuktikan bahwa tugas institusi bukan sekedar teknis pemilu, melainkan juga menangkap esensi perjuangan warga Wonogiri. Sosok Ibu Situasih adalah bukti hidup bahwa keberanian seorang perempuan untuk bergerak adalah api yang mampu menerangi kegelapan di sekitarnya. Jadi jangan takut menjadi lilin ya, meski ia terbakar demi memberi cahaya, ia tidak akan pernah benar-benar habis selama api inspirasinya terus berpindah ke hati yang lain. Karena pada akhirnya takdir tidak hanya dibentuk oleh garis tangan, tetapi oleh keberanian pena yang menuliskan setiap perjuangan. Terima kasih telah menyaksikan ini podcast episode kali ini, dan teruslah menjadi cahaya meski dalam sunyi. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa selalu support podcast Wonogiri ya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu membangun Wonogiri Melalui Terima kasih. Terima kasih.